Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Materi kita hari ini adalah penyembelihan hewan kurban dan alternatif kurban saat pandemi COVID-19. Ibadah kurban sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Ibadah kurban juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha melebihi ibadah kurban, karena kurbannya itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk dan kukunya, dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu, hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selama adanya pandemi yang belum berakhir, bukan berarti menyurutkan semangat untuk melaksanakan ibadah Idul Adha dan melakukan penyembelihan hewan kurban. Tentunya, ibadah kurban saat pandemi harus memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Ibadah kurban adalah sunnah muakkad, dilaksanakan dengan penyembelihan hewan ternak. Tentunya, penyembelihan hewan kurban harus tetap terjaga untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan kurban dengan tetap menerapkan upaya pencegahan corona. Berikut ini pedoman pelaksanaan kurban selama pandemi. Yang pertama, jaga jarak dan meminimalisir kerumunan. Pihak yang terlibat dalam proses penyembelihan saling menjaga jarak dan meminimalisir terjadinya kerumunan. Yang kedua, harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Selama kegiatan penyembelihan berlangsung, pihak pelaksana harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun selama di area penyembelihan. Yang ketiga, penyembelihan di area khusus. Penyembelihan dilakukan di area khusus dengan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, aspek kebersihan dan sanitasi, serta kebersihan lingkungan. 4. Optimalkan waktu tanggal 10-13 Zulhijjah. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban bisa mengoptimalkan keluasaan waktu selama 4 hari, mulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Yang kelima, pendistribusian daging kurban dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Alternatif kurban saat pandemi COVID-19. Bagi yang merasa kesulitan berkurban sesuai dengan protokol kesehatan, maka bisa berkurban di Yatim Mandiri. Yatim Mandiri memiliki program yang namanya SGK, yaitu Super Gizi Kurban. SGK merupakan program optimalisasi dalam berkurban dengan mengolah dan mengemas daging kurban dalam bentuk sosis kaleng. Adapun tahapan super gizi kurban yang pertama, penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha hingga hari tasyrik. Yang kedua, daging kurban disortir sebelum diolah. Yang ketiga, pengolahan daging kurban menjadi sosis dan kare di pabrik. Yang keempat, pengalengan menjadi sosis dan kare dengan teknologi tinggi. Dan yang kelima, pendistribusian ke anak-anak yatim dan du'afa di pelosok negeri. Optimalisasi daging kurban dari 1 ekor sapi,
230 sampai 250 kilo diolah menjadi 160 kaleng kare dan 220 kaleng sosis. Banyak kan? Dan tentunya lebih optimal dan lebih tahan lama. Ada 5 alasan kenapa berkurban yatim mandiri. Yang pertama, sesuai syariah Islam. Yang kedua, menyempurnakan manfaat dalam bentuk sosis dan kare. Yang ketiga, menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri. Yang keempat, aman sesuai penerapan social distancing. Dan yang kelima, solusi efektif peningkatan gizi di tengah pandemi. Menarik bukan? Ayo, silakan berkurban di yatim mandiri. Selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa pesan saya selalu menjaga sholat 5 waktu dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, memperlancar urusan kita semua, dan selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.